Hai semuanya, perkenalkan saya Triana Novitri dengan NPM 062140510405. Perkenalkan, nama saya Mutia Gunawan dengan NPM 062140512637. Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan nomor NPM 062140512643. Tahapan analisis laporan keuangan pemerintah. Tahapan analisis laporan keuangan merupakan urutan-urutan langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan. Lalu, metode analisis laporan keuangan merupakan teknik atau cara untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan sehingga memberikan makna tertentu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa saja tahapan analisis laporan keuangan pemerintah? Tahapan analisis laporan keuangan pemerintah merupakan metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Tujuannya agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi dengan maksimal dan para pemakai hasil analisis tersebut dapat menafsirkannya dengan mudah. Menurut PAUD 2016, tahapan melakukan analisis laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode yang akan dianalisis. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, memperoleh data pendukung seperti laporan audit eksternal dan informasi mengenai sumber pendapatan dan alokasi anggaran. Yang kedua, mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan tepat. Pada tahap ini, dilakukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang relevan, seperti rasio kemandirian keuangan atau Financial Independence Ratio. Dengan rumus Financial Independence Ratio, yakni pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan dikali 100%. Hal ini membantu dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada sumber pendapatan asli daerah. Yang ketiga, melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat. Pada tahap ini, dilakukan dengan menggunakan data laporan arus kas untuk menghitung rasio kecukupan kas atau kas efisiensi rasio dengan rumus saldo kas dan setara kas dibagi pengeluaran operasional dikali 100%. Hal ini membantu dalam menilai ketersediaan kas untuk menutupi pengeluaran operasional pemerintah daerah. Yang keempat, menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Setelah menghitung rasio-rasio keuangan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah menafsirkan hasil dari rasio-rasio keuangan tersebut. Jika rasio kemandirian keuangan rendah, hal ini mungkin mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai risiko keuangan yang perlu diperhatikan. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Berdasarkan hasil analisis, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keuangan pemerintah daerah tersebut. Misalnya, jika rasio kecukupan kas rendah, maka dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kas dengan lebih efisien atau mencari alternatif pendanaan. Menurut Mahmudi 2016, langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang pertama, menilai kinerja makro. Keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Misalnya, di bidang ekonomi menyangkut tingkat inflasi, di bidang pemerintah menyangkut indeks good governance, indeks korupsi, dan indeks kepuasan pelayanan, dan lain-lain. Kedua, menilai kinerja program atau kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Contoh, dalam tahap ini berfokus pada evaluasi kinerja program atau kegiatan tertentu yang didanai oleh pemerintah daerah. Misalnya, jika pemerintah daerah mengalokasikan
mengalokasikan dana besar untuk program pendidikan, maka pemerintah daerah tersebut dapat menganalisis data anggaran, realisasi belanja, dan hasil program tersebut. Jika terdapat kesenjangan antara anggaran dan hasil yang dicapai, ini dapat menjadi fokus evaluasi. Misalnya, jika rasio utang terhadap pendapatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini bisa mengindikasikan adanya masalah keuangan yang perlu dicermati. Ketiga, menilai kinerja program atau kegiatan dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Contoh, dalam tahap ini dapat dilakukan pemeriksaan terhadap LKPJ atau LAKIP yang diajukan oleh instansi yang menerima dana pemerintah daerah. Contoh, evaluasi dapat melibatkan pemeriksaan apakah program pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah daerah telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam LKPJ atau LAKIP. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain sebagai berikut. 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. 2. Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pengguna laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan. 3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan, tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif. Misal, estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomisasi tetap, dan lain sebagainya. 4. Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Contoh informasi kualitatif yang relevan dengan analisis laporan keuangan adalah opini auditor independen mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, alasan-alasan tidak tercapainya target pajak daerah, atau meningkatnya jumlah defisit anggaran. 5. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Laporan keuangan yang menjadi objek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, kan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat dikatakan lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Namun demikian, analisis dapat dikembangkan sampai kepada analisis kinerja program atau kegiatan dengan mengumpulkan data mengenai rencana dan realisasi program atau kegiatan berikut target dan capaian kinerjanya. Selain itu, terdapat kelebihan dalam tahapan analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Analisis laporan keuangan pemerintah dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ini membantu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis laporan keuangan memberikan pemangku kepentingan seperti badan legislatif, investor, dan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang situasi keuangan pemerintah. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait alokasi dana dan program-program publik. Ketiga, evaluasi kinerja pemerintah. Dengan menganalisis laporan keuangan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan dan sosialnya. Ini membantu mendeteksi masalah dan mencari solusi. Keempat, pemantauan anggaran. Analisis laporan keuangan membantu memantau pengeluaran dan penerimaan anggaran. Ini memastikan bahwa pemerintah menjalankan program-program sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
Kelima, identifikasi masalah keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan, masalah keuangan seperti defisit anggaran, peningkatan utang, atau ketidakseimbangan dalam anggaran dapat diidentifikasi lebih awal, memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat. Keenam, perbandingan dengan tahun sebelumnya. Analisis laporan keuangan juga memungkinkan perbandingan kinerja pemerintah dari tahun ke tahun. Ini dapat membantu melihat tren dan perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ketujuh, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan menganalisis laporan keuangan, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penghematan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui analisis laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Kepercayaan publik adalah elemen penting dalam demokrasi yang sehat. Kesimpulannya adalah, analisis laporan keuangan pemerintah merupakan analisis yang dilakukan berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah mempunyai peranan prediktif dan prospektif untuk mengetahui apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan APBN atau APBD yang telah ditetapkan.